apa yang ada di pikirannya pastilah buruk tentang Nabi, pastilah jahat tentang Nabi, pastilah tidak baik tentang Nabi, sehingga dia bersemangat untuk membunuh Nabi. Setelah itu, begitu tiba di kaumnya, di kelompoknya, yang ia katakan kepada mereka setelah mengisahkan ceritanya itu, justru ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik, manusia yang mulia akhlaknya, manusia yang luhur budi pekerti. Dalam mengemban risalahnya, Rasulullah SAW tidak hanya menghadapi orang-orang yang langsung menerima Islam, tapi juga beliau menghadapi orang-orang yang menolaknya. Nah, mereka yang menolak Islam, ada yang menolaknya dengan cara yang baik, ada yang tidak, bahkan memusuhi Nabi. Lebih dari itu, bahkan berniat membunuh Nabi. Ada ulama yang menyebutkan terjadi kurang lebih 10 upaya pembunuhan terhadap Nabi. Kenapa? Ada orang yang berupaya membunuh Nabi, tentu karena kebencian, karena rasa tidak suka. Dan kenapa ada kebencian dan rasa tidak suka? Tentu karena pengaruh dari berita bohong dan hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi. Dan rupanya berita hoax itu cukup kuat mempengaruhi pikiran dari banyak orang saat itu, termasuk orang-orang penting dan para pemuka masyarakat. Ada 2 contoh yang bisa kita sebutkan di sini sebagai sosok yang membenci Nabi, memusuhi Nabi, bahkan sempat berniat ingin membunuh Nabi karena pengaruh hoax, pengaruh informasi bohong yang sampai kepada mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan temukan dalam cerita mereka bahwa sikap mereka terhadap Nabi berubah begitu mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, melihat beliau, mengenali langsung sifat beliau yang ternyata berbeda dengan apa yang mereka dengarkan sebelumnya. Sosok yang pertama adalah Ghawrath ibnul Harith. Nah, Ghawrath ini dari awal memang sudah berniat serius untuk membunuh Nabi, dan itu dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tahu semangat Ghawrath untuk membunuh Nabi. Nah, suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam sebuah perjalanan, mereka singgah di suatu tempat, dan kebetulan ada satu pohon yang cukup rindang. Rasulullah SAW berteduh di bawah pohon itu sambil istirahat siang. Ya, beliau tidur qailulah, tidur menjelang siang, dan pedangnya itu digantung di atas pohon. Sementara para sahabat yang lain mencari posisi yang cukup jauh sehingga Rasulullah SAW tidak terganggu saat istirahat. Nah, Ghawrath ibnul Harith melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa. Datang dia menyelinap sampai dekat ke pohon tempat di mana Nabi SAW tidur. Lalu dengan sigap ia mengambil pedang Nabi yang tergantung itu dan mengarahkannya kepada Nabi SAW sambil berkata, "Ya Muhammad, atakhafuni? Hai Muhammad, tidakkah engkau takut kepadaku?" Rasulullah SAW kaget dari tidurnya, langsung menjawab, "La." Rasulullah menjawab, "Tidak." Dan Ghawrath berkata lagi, "Man yamna'uka minni?" Siapa lagi yang bisa menolongmu? Siapa lagi yang bisa melindungimu dariku saat ini? Rasulullah SAW juga secara spontan menjawab, "Allah." Dan di saat itu pedang di tangan Ghawrath terjatuh. Nabi SAW lalu mengambil pedang itu dan terbalik posisinya. Nabi yang mengarahkan pedang itu sekarang kepada Ghawrath sambil berkata, "Man yamna'uka minni?" Ya Ghawrath, siapa yang bisa melindungimu dariku saat ini? Siapa yang bisa menolongmu dariku saat ini? Ghawrath juga secara spontan menjawab, "La ahad." Tidak ada. "Kun khaira akhir." Ghawrath berkata kepada Nabi SAW, "Tolonglah membalas dengan cara yang baik, wahai Muhammad.
Kira-kira begitu. Perkataan kun khaira akhid itu sudah merupakan ungkapan dari penyerahan Ghaurath. Dia tidak punya pilihan lagi kecuali harus memohon kepada Nabi agar bersikap baik kepadanya. Kun khaira akhid. Jadilah orang yang membalas dengan baik wahai Muhammad. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi tetap mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang Nabi. Nabi menawarkan Islam kepada Ghaurath ibnul Harith. Sekali lagi, Nabi menawarkan, bukan memaksa. Kata Nabi, atashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Sekali lagi, Nabi menawarkan, bukan memaksa. Apa jawaban dari Ghaurath ibnul Harith? Kata Ghaurath, la, saya tidak mau, wahai Muhammad. Saya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tidak mau berislam, wahai Muhammad. Walakin uahiduka alla uqatilak wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Tapi kata Ghaurath, ya Muhammad, saya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tidak terima tawaranmu untuk berislam, tetapi saya menjanjikan kepadamu bahwa saya tidak akan memerangimu. Dan saya tidak akan berada bersama siapapun, bersama kelompok manapun yang ingin memerangimu. Lalu Rasulullah SAW menerima janji dari Ghaurath itu. Rasulullah tidak lagi bicara tentang tema berislam atau tidak, karena Rasulullah sudah mendengar jawaban bahwa Ghaurath tidak ingin berislam, dan Rasulullah SAW melepaskan Ghaurath kembali tanpa disakiti sedikit pun. Ghaurath kembali kepada masyarakatnya, kepada kelompoknya, dan begitu tiba di kelompoknya, Ghaurath menyampaikan kepada mereka, menceritakan apa yang terjadi, sambil berkata kepada mereka, ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik, dari orang yang paling baik budi pekertinya, yang paling luhur akhlaknya. Jadi itu kesaksian dari seorang non-muslim yang menolak berislam walaupun ditawari baik-baik oleh Rasulullah SAW. Dalam posisi sebenarnya Ghaurath tidak punya banyak pilihan, tetapi dia tahu bahwa dari awal Rasulullah SAW itu selalu menyampaikan Islam dengan cara yang baik, santun, dan tanpa paksaan. Ghaurath diancam dengan pedang dan ada bayangan kematian di hadapan Ghaurath. Tapi dia yakin betul jawabannya menolak Islam itu pasti diterima oleh Nabi SAW, dan dengan apa adanya dia mengatakan, la, saya tidak ingin berislam. Tapi dia menggantikan itu dengan komitmen yang ia sampaikan kepada Nabi, bahwa dia tidak akan memerangi Nabi dan juga tidak akan berada bersama siapapun, kelompok manapun yang ingin memerangi Nabi SAW, dan Nabi terima komitmen dan janjinya itu darinya. Itu membekas pada Ghaurath. Yang saya katakan tadi, apa yang ada di pikirannya pastilah buruk tentang Nabi, pastilah jahat tentang Nabi, pastilah tidak baik tentang Nabi, sehingga dia bersemangat untuk membunuh Nabi. Setelah itu, begitu tiba di kaumnya, di kelompoknya, yang ia katakan kepada mereka setelah mengisahkan ceritanya itu, justru ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik, manusia yang mulia akhlaknya, manusia yang luhur budi pekertinya. Kalau berbuat baik terhadap non-muslim, itu sudah lazim dan jamak dalam kehidupan Nabi SAW. Nah, di kisah ini kita dapat bukti bahwa terhadap non-muslim yang bahkan memusuhi Nabi, bahkan berniat membunuhnya sekalipun, tetap saja diperlakukan oleh Nabi SAW dengan sangat baik. Ya. Ghaurath ibnul Harith adalah sosok non-muslim yang memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi tetap saja Rasulullah SAW memaafkannya, bersikap baik padanya, sehingga kesan baik dan citra positif Nabi SAW itu terekam dan melekat pada pikirannya. Itu juga yang secara jujur Ghaurath sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya atau orang-orang yang ia temui, walaupun ia tetap tidak beriman kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang kedua adalah Sumamah bin Utsal. Dia adalah salah satu bangsawan, tokoh dan penguasa di Bani Hanifah. Nah, Bani Hanifah termasuk salah satu suku besar di masa itu, dan dia menempati wilayah yang disebut Al-Yamamah. Al-Yamamah itu saat ini berada kurang lebih di wilayah Riyadh. Sumamah bin Utsal juga adalah sosok yang membenci Nabi, memusuhi Nabi, bahkan dia pernah berniat serius membunuh Nabi. Karena niatnya belum kesampaian, yang dibunuh adalah beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semangat untuk membunuh Nabi itu belum hilang. Suatu saat, ia berniat umroh. Dia sebagai orang Arab yang belum memeluk Islam, seperti orang Arab umumnya, di antara tradisi mereka, untuk menghormati Ka'bah adalah dengan melaksanakan umroh. Tapi umroh versi mereka. Ya. Talbiyahnya berbeda. Hewan yang disembelih juga diperuntukkan kepada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Dan tradisi jahiliyah lainnya yang melekat pada umroh yang mereka lakukan saat itu. Dalam perjalanannya menuju Mekah, Sumamah bin Utsal ditemukan oleh pasukan patroli Madinah yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Maslamah. Jadi Rasulullah SAW secara berkala memang mengutus pasukan-pasukan untuk melakukan patroli di sekitar wilayah Madinah, untuk melakukan pengamanan dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa membahayakan Madinah. Nah, dalam patroli kali itu, mereka menemukan Sumamah bin Utsal yang dianggap mencurigakan. Lalu, ia ditawan dan diamankan. Kemudian dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, ia diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setelah diikat, Rasulullah SAW diberi laporan tentang adanya tawanan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memperlakukan tawanan itu dengan baik. Bahkan Nabi SAW meminta agar ia diberi makan dari rumah Nabi. Nah, Sumamah bin Utsal, dia diikat di salah satu tiang masjid. Dan ia bisa melihat dari dekat rumah Nabi yang memang berada bersebelahan langsung dengan Masjid Nabawi. Dia bisa melihat bahwa makanan dan minuman yang ia santap itu diantar langsung dari rumah Nabi SAW. Sebagai orang yang ditawan, ia diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan sebelum bertemu dengan Nabi SAW, ia sudah dihidangkan makanan dan minuman dari rumah Nabi SAW. Setelah para sahabat memberitahu Rasulullah SAW tentang keberadaan tawanan, beliau kemudian keluar dan melihat dari jauh, dan beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang kalian tawan itu?" Para sahabat mengatakan, "Tidak tahu." Lalu Rasulullah SAW memberitahu mereka bahwa yang ditawan itu adalah Sumamah bin Utsal, seorang pembesar dan penguasa Bani Hanifah, seorang pembesar dan penguasa Al-Yamamah. Dan Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk memperlakukannya dengan baik. Sahabat kemudian memperlakukan Sumamah dengan sangat baik. Bahkan makanan dan minuman kepada Sumamah dihidangkan langsung dari rumah Rasulullah SAW. Dan karena rumah Rasulullah SAW tidak berjauhan dengan Masjid Nabawi, dia bersebelahan langsung dengan Masjid Nabawi, Sumamah pasti bisa melihat bahwa hidangan makanan dan minuman yang ia santap itu berasal langsung dari rumah Nabi SAW. Dan beberapa waktu setelah itu, Rasulullah SAW lalu datang mengajak bicara Sumamah bin Utsal. Kata Nabi SAW, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang ada di benakmu, hai Sumamah? Apa yang kau fikirkan akan kami lakukan terhadapmu, ya Sumamah? Karena Rasulullah tahu, para sahabat semua akhirnya juga tahu bahwa sosok yang ditawan ini adalah Sumamah bin Utsal, orang yang sangat membenci Nabi, yang ingin membunuh Nabi, dan bahkan telah membunuh beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum
ajma'in. Rasulullah bertanya dengan sangat santun, ma indaka ya Sumamah? Apa yang engkau fikirkan wahai Sumamah? Sumamah menjawab, ia tahu posisinya, ya. Ia tahu apa yang selama ini sudah ia lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Ada cukup rasa bersalah di dirinya. Lalu ia menjawab pertanyaan Nabi dengan berkata, indi khairun ya Muhammad. Yang ada di pikiran saya hanyalah harapan baik terhadapmu, wahai Muhammad. In taqtulni, taqtul dzadam. Wa in tun'im, tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal, fasal minhu ma syi'. Jadi, kata Sumamah, hai Muhammad, tiada pada diriku kecuali harapan baik terhadapmu. Kalau engkau ingin membunuhku, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki darah yang mulia, darah yang terhormat. Maksud Sumamah bin Utsal saat dia berkata in taqtul dzadam, bila engkau wahai Muhammad membunuhku, sesungguhnya engkau membunuh seseorang yang pernah menumpahkan darah sahabatmu. Jadi itu pilihan yang masuk akal. Nabi SAW tidak akan dicela oleh siapapun, karena Sumamah tahu tentang kesalahan masa lalunya. Lalu dia katakan lagi, wa in tun'im ala syakir. Dia tahu dia sedang berbicara dengan seorang yang memiliki akhlak mulia, seorang yang memiliki akhlak baik, walaupun kesimpulan itu baru dia ambil saat ia melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat melayaninya dan memperlakukannya secara baik saat ia ditawan. Lalu ia berkata, in tun'im, hai Muhammad, kalau kau ingin membebaskanku tanpa bayaran apapun, tun'im ala syakir, engkau telah melakukan sebuah kebaikan terhadap orang yang sangat tahu membalas jasa atas kebaikan orang. Dan yang ketiga, kata Sumamah, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Maka mintalah berapapun yang kau mau sebagai tebusan, dan engkau akan kuberikan apa yang engkau minta. Nah, itu perkataan Sumamah kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Tidak ada jawaban. Nabi diam, lalu meninggalkan Sumamah begitu saja. Ingat, Sumamah diikat di tiang masjid, Masjid Nabawi, yang disitulah terdapat aktivitas keseharian Nabi. Nabi sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Nabi diskusi dengan para sahabat. Nabi bermusyawarah dengan mereka. Semua aktivitas Nabi bersama para sahabat itu terlihat sekali oleh Sumamah bin Utsal. Di hari kedua, Rasulullah SAW mendatangi Sumamah lagi dan menanyakan hal yang sama. Ma indaka ya Sumamah? Apa yang kau fikirkan lagi wahai Sumamah? Kira-kira Nabi ingin menanyakan ada ide baru lagi apa tidak? Lalu apa kata Sumamah? Sumamah menjawab, ma qultu lak. Yang aku fikirkan adalah apa yang sudah aku sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Tetapi di hari kedua, Sumamah merubah urutan tawarannya. Sumamah mendahulukan in tun'im ala syakir, wa in taqtul dzadam, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Jadi Sumamah merubah urutan tawarannya. Dia melihat setelah sehari lebih berada dalam tawanan, sikap Nabi, perilaku Nabi, dia sudah menduga bahwa pilihan membunuh tidak lagi jadi prioritas Nabi. Dugaan itu sangat kuat karena perilaku yang baik yang ia alami dari Rasulullah dan para sahabat. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi, kalau engkau ingin membebaskanku tanpa biaya apa-apa, maka engkau telah melakukan kebaikan kepada orang yang tahu membalas jasa. Kalau engkau ingin membunuhku, maka aku terima saja, karena aku toh punya kesalahan yang sama terhadap sahabatmu. Dan kalau engkau menginginkan harta, kau akan dapatkan berapapun harta yang engkau minta. Rasulullah juga tidak menjawab pernyataan Sumamah dengan jawaban apapun. Rasulullah diam saja sampai tiba hari yang ketiga. Rasulullah datang lagi dan berkata, ma indaka ya Sumamah? Ada ide baru apa padamu wahai Sumamah? Apa yang kau fikirkan wahai Sumamah? Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban hari kemarin. Dia tetap meminta agar Rasulullah SAW mau membebaskannya. Ya, ia memulai dengan meminta agar Nabi
membebaskannya tanpa bayaran apapun dan dia tidak akan melupakan jasa Nabi. Kalau Nabi mau membunuhnya, dia terima karena dia pernah punya kesalahan yang sama terhadap sahabat Nabi. Dan kalau Nabi menginginkan harta, tebusan, maka dia sanggup membayar berapapun. Dan di luar dugaan para sahabat, Rasulullah SAW justru berkata, Atliqu Sumamah. Lepaskan Sumamah, bebaskan dia. Sahabat yang pasti taat dan patuh kepada Nabi, langsung melepaskan Sumamah dan membiarkannya pergi tanpa ada pertanyaan apapun. Sahabat tidak ada yang tahu Sumamah akan pergi kemana, tidak ada yang bertanya, tidak ada perintah untuk membuntuti. Sumamah dilepas seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kembali duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Tidak berapa lama, Sumamah kembali. Dalam kondisi baru saja mandi, kelihatan masih ada bekas basah pada tubuhnya. Jadi Sumamah rupanya, dalam riwayat dijelaskan dia pergi ke sungai yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, yang terletak di salah satu kebun yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian dia mandi dan dia balik lagi ke Masjid Nabawi, masuk dan kepada Nabi SAW dan para sahabat, ia ikrarkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia ikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sumamah bukan orang sembarang. Dia adalah seorang tokoh, seorang pembesar di Bani Hanifah, Al-Yamamah, dan Sumamah mungkin saja telah memiliki kesadaran tentang kebenaran Islam saat ia diperlakukan dengan sangat baik oleh Rasulullah dan para sahabat di saat ia diikat di tiang masjid. Tetapi dia tidak ingin memilih mengucapkan itu saat ia dalam tekanan, saat ia dalam posisi ditawan. Karena orang akan berkata bahwa Sumamah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam kondisi tertekan. Tetapi dia memilih setelah dibebaskan oleh Nabi SAW. Ia datang tanpa ada paksaan, tanpa ada permintaan ataupun perintah dari Nabi SAW. Ia datang dan mengumumkan keislamannya di hadapan Nabi dan para sahabat, bahwa ia memilih Islam dengan bebas, merdeka, dan penuh kesadaran. Bisa kita lihat bagaimana Sumamah bin Usal yang dulu sangat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, itu tiba-tiba berubah setelah bertemu langsung dan melihat perilaku Nabi, berbicara dengan Nabi, melihat bagaimana Nabi bersikap dengan para sahabatnya. Berita buruk, berita bohong, hoax yang selama ini melekat di kepalanya, yang melahirkan sikap permusuhannya kepada Nabi, tiba-tiba hilang saat fakta ia saksikan di hadapan matanya sendiri. Setelah itu, Sumamah mengungkapkan satu perkataan yang indah sekali. Apa kata Sumamah? Ya Muhammad. Dia baru masuk Islam. Tentu dia belum mengerti tentang etika berbicara dengan Nabi SAW. Maka dalam semua riwayat cerita ini, dia masih memanggil Nabi dengan sebutan Muhammad. Dia katakan, ya Muhammad, dulu tidak ada wajah di muka bumi yang paling aku benci melebihi wajahmu. Tapi hari ini, tidak ada wajah yang lebih aku cintai melebihi wajahmu. Dulu, tidak ada agama yang paling aku musuhi, yang paling aku benci melebihi agamamu. Tapi hari ini, tidak ada agama yang paling aku cintai melebihi agamamu. Dan dulu, tidak ada tempat yang paling aku benci melebihi kotamu ini, Madinah. Dan sekarang, tidak ada tempat yang lebih aku cintai melebihi kotamu, Madinah Al-Munawwarah. Lalu Sumamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia sebenarnya dalam perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan umrah, tapi ia ditawan oleh pasukan patroli Nabi. Nah, lalu Sumamah minta izin kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi apa yang harus ia lakukan. Nabi SAW lalu memerintahkannya untuk melanjutkan perjalanannya, melaksanakan umrah, tapi dengan cara yang baru. Dengan cara sebagai seorang Muslim yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan Sumamah kemudian diajarkan tentang tata cara melaksanakan umrah. Dan Sumamah melanjutkan perjalanannya menuju Mekah. Begitu tiba di Mekah, Sumamah langsung mengumandangkan talbiyah.
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diucapkan oleh seorang yang melakukan umrah atau haji. Sumamah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, mendengar talbiyah yang diucapkan oleh Sumamah, penduduk Mekah yang saat itu mayoritas masih menolak ajaran Nabi SAW, bahkan memusuhi Nabi, itu kaget karena ini bukan ucapan yang biasa mereka ucapkan. Ini ucapan yang aneh, diucapkan oleh seseorang yang dikenal oleh mereka, yaitu Sumamah bin Utsal, penguasa Al-Yamamah, pembesar Bani Hanifah, yang terkenal sangat membenci dan sangat memusuhi Nabi. Mereka kemudian berkumpul dan ada yang berusaha menghentikan Sumamah dari talbiyahnya. Ada seorang anak muda yang ingin menghentikan talbiyah Sumamah dengan melempar tombak atau panah. Tapi kemudian dicegah oleh para tetua Mekah yang mengenal siapa Sumamah. Lalu anak muda itu dihentikan, lalu diberitahukan kepadanya, jangan. Ini adalah Sumamah bin Utsal. Kalau engkau membunuhnya, maka akan terjadi masalah besar terhadap kita semua penduduk Mekah. Mengapa? Karena penduduk Mekah saat itu mengandalkan terpenuhinya kebutuhan pangan gandum mereka dari Al-Yamamah. Sementara Sumamah adalah penguasa Al-Yamamah, seorang pembesar mereka. Bisa saja penduduk Mekah diboikot untuk tidak diberi gandum. Lalu Sumamah dibiarkan untuk melaksanakan umrah dengan aman. Kemudian sebelum kembali, Sumamah menyampaikan kepada penduduk Mekah. Sumamah tahu bagaimana Rasulullah SAW mendapat perlakuan yang sangat menyakiti beliau dari penduduk Mekah. Inisiatif Sumamah sendiri. Sumamah mengatakan kepada penduduk Mekah, begitu sampai saya di Al-Yamamah, jangan harap akan ada gandum yang keluar dari Al-Yamamah kepada penduduk Mekah sampai saya mendapat izin dari Rasulullah SAW. Tentu ini adalah inisiatif Sumamah sendiri. Tidak ada arahan langsung dari Rasulullah SAW, hanya karena kecintaannya terhadap Rasulullah dan rasa sakit yang ikut dirasakan oleh Sumamah terhadap penderitaan Nabi SAW. Sumamah merasakan itu hanya dengan ucapan talbiyah saja, hampir-hampir dia dibunuh oleh penduduk Mekah. Bagaimana dia membayangkan rasa sakit yang dialami oleh Rasulullah SAW selama ini. Itu yang kemudian membuat Sumamah melahirkan ide tadi. Ide untuk memboikot Mekah dari hasil gandum negeri Al-Yamamah, yang merupakan andalan utama bagi penduduk Mekah. Setibanya ia di Al-Yamamah, Sumamah melaksanakan apa yang dia rencanakan. Memang Sumamah langsung memerintahkan pemboikotan terhadap Mekah atas hasil gandum negeri Al-Yamamah. Tidak selang berapa lama, terjadilah situasi sulit di Mekah. Hasil gandum hampir tidak ada di pasaran. Kebutuhan meninggi. Penduduk Mekah mengalami kesulitan yang luar biasa. Mereka mulai mengajak bicara Sumamah. Sumamah tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan mencabut boikot itu sampai ia mendapat izin dari Rasulullah SAW. Penduduk Mekah akhirnya bersepakat untuk mengutus utusan mereka berkomunikasi dengan Nabi SAW dengan pendekatan kekeluargaan, bahwa bagaimanapun Muhammad adalah keluarga mereka. Bagaimanapun Muhammad datang dengan risalah untuk menjaga hubungan baik, untuk melindungi jiwa manusia. Dan atas nama keluarga, atas nama kekerabatan, mereka meminta kepada Nabi untuk membantu mereka memerintahkan atau menyampaikan pesan kepada Sumamah agar mencabut boikot gandum atas kota Mekah. Dan Rasulullah SAW yang sangat mulia akhlaknya, yang sangat agung pekertinya, merespon permintaan mereka dan mengirim pesan kepada Sumamah untuk mencabut boikot gandum atas kota Mekah, dan langsung dilakukan oleh Sumamah, dan penduduk Mekah berhasil menikmati gandum seperti semula.
bagaimana Rasulullah SAW sangat indah memberi contoh kepada bukan hanya kita, tapi Rasulullah memberi contoh dan teladan kepada kemanusiaan. Bahwa atas nama kemanusiaan, Rasulullah SAW bisa mengabaikan permusuhan yang dilakukan oleh penduduk Mekah bertahun-tahun lamanya. Dan Rasulullah SAW mengizinkan Sumamah untuk mencabut boikot gandum sehingga penduduk Mekah bisa lagi menikmati gandum seperti sebelumnya. Jadi bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap non-muslim yang memusuhi beliau. Ya. Kita tahu tuntunan Nabi tentang berbuat baik kepada sesama, terhadap non-muslim yang tidak memusuhi. Tapi terhadap non-muslim yang memusuhi bahkan berniat membunuh beliau sekalipun, Rasulullah SAW tetap menunjukkan sikap baik dan santunnya. Mulai dari Ghawrath ibnul Harith yang bertahan, tidak mau memeluk Islam, tapi tetap diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan sangat baik. Ghawrath membawa kesan itu, sehingga ia berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Saya datang kepada kalian dari manusia terbaik, dari orang yang tinggi pekertinya, yang mulia akhlaknya. Sumamah bin Usal yang ditawan oleh para sahabat di Masjid Nabawi diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Dilayani bahkan dengan makanan dan minuman dari rumah Nabi SAW. Setelah itu dibebaskan, bahkan tanpa ada permintaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dilepaskan begitu saja. Perbuatan Nabi SAW, sikap Nabi dan para sahabat ternyata berpengaruh besar pada hati Sumamah bin Usal yang sebelumnya sangat membenci Islam, sangat membenci Nabi dan sangat membenci kota Madinah, kembali kepada Nabi dan mengikrarkan keislamannya. Dan yang terakhir, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi permintaan penduduk Mekah yang atas inisiatif Sumamah diboikot dari hasil gandum Al-Yamamah setelah diminta atas nama kekerabatan dan kekeluargaan, walaupun Rasulullah tahu dan masih merasakan perihnya, pedihnya perlakuan penduduk Mekah terhadap beliau dan para sahabat, Rasulullah SAW mengizinkan agar boikot gandum terhadap mereka dicabut oleh Sumamah bin Usal, dan Sumamah melaksanakan perintah Nabi, penduduk Mekah kembali menikmati gandum seperti sedia kala. Kisah Nabi SAW bersama dua sosok ini, Ghawrath ibnul Harith dan Sumamah bin Usal, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW tetap berbuat baik, tetap mengedepankan akhlak yang mulia dalam interaksinya dengan non-muslim, walaupun mereka memusuhi beliau. Bahkan dalam kisah yang kita ceritakan tadi, dua sosok tadi berniat ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap Nabi itu adalah ejawantah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang salah satunya adalah wal afina anin nas, tetap berbuat baik kepada sesama manusia, memaafkan mereka saat mereka melakukan kesalahan. Dan mencontohi teladan Nabi SAW adalah tugas kita sebagai umatnya dan pengikutnya. Dum dum dum.